Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Hadirin akramakumullah rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita duduk dalam majlis yang mulia ini untuk sama-sama usaha. Yang bicara usaha, yang mendengarkan juga usaha. Usaha agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah ke dalam hati kita. Hidayah itu apa? Hidayah secara simpelnya, secara ringkasnya adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dipilihnya, yang dengannya dia bisa kenal dengan Tuhannya, yang dengannya dia bisa mengikuti sunnah Rasulnya, yang dengannya dia bisa mengamalkan agama dengan sempurna, yang dengannya akhirnya dia masuk surga untuk selama-lamanya. Itulah hidayah. Hidayah diibaratkan seperti cahaya di dalam ruangan. Apabila ada cahaya dalam satu ruangan, kita akan bisa membedakan mana pintu, mana jalan, mana tembok, mana orang, sehingga kita bisa melangkah dengan cara yang benar. Tetapi apabila tidak ada cahaya dalam satu ruangan, maka akhirnya kita tidak bisa membedakan mana pintunya, mana jendelanya. Kita mau keluar, mana ada jendela. Begitu juga ketika tidak ada cahaya hidayah dalam hati seseorang, maka dia tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting.
Tidak bisa membedakan yang penting atau sangat-sangat penting. Tidak bisa membedakan yang hak ataupun yang batil. Walaupun matanya melihat, telinganya mendengar, ya, otaknya bekerja, tetapi kalau hidayah tidak ada dalam hati mereka, semua itu tidak ada fungsinya. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Orang-orang yang jadi calon ahli neraka jahanam, orang-orang yang dalam hatinya tidak ada hidayah, apa ciri-cirinya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi hatinya tidak berfungsi, tidak berguna sama sekali. Bodoh terus-menerus, jauh dari agama terus-menerus. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tetapi tidak bisa melek. Punya mata tidak bisa melek, bagian dari tanda-tanda enggak dapat hidayah. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya kuping kelihatannya terpasang tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebaikan. Itu juga bagian dari tanda-tanda tidak dapat hidayah. Organ zahirnya berfungsi tetapi organ batinnya tidak berfungsi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hidayah itu masuk dalam hati seseorang, jadilah dia semulia-mulianya manusia. Karena kemuliaan seseorang tergantung hidayah yang ada dalam hatinya. Semakin besar hidayahnya, semakin mulia pula pangkat dia di sisi Tuhannya. Sebagaimana para nabi, para rasul, pimpinan-pimpinan hidayah, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Para nabi, para rasul ini orang yang sudah dinas oleh Allah dapat hidayah. Fabihudahum iqtadi. Karena dengan petunjuk mereka itu tadi, ikutilah wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad saja masih diperintahkan untuk mengikuti jejaknya para nabi, para rasul. Padahal Nabi Muhammad itu pimpinan para nabi, para rasul. Apalagi kita umatnya harus lebih memuliakan mereka, menghormati mereka, tidak mencaci maki mereka. Insyaallah semuanya hadirin. Karena kadang-kadang terlalu semangat itu dalam bayan, terlalu semangat dalam bicara, nabi dan rasul pun dicaci maki. Ini Nabi Musa lemah iman, takut dengan ular. Ini orang yang ngomong seperti ini, kalau dia tidak tobat, hadirin yang mulia, bisa mati dalam keadaan kufur. Mati dalam keadaan kufur karena menghina para nabi. Kufur adalah bagian dari kekufuran. Sengaja, tidak sengaja, asal mulutnya sudah ngomong seperti itu, ya bagian dari kekufuran. Itulah kata para ulama. Kita harus menghormati para nabi, para rasul, pimpinan hidayah. Kita menghormati para sahabat, pimpinan hidayah. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Sahabat ini adalah orang yang sudah dinas diridhoi oleh Allah, sudah dinas jadi wali-walinya Allah, sudah dinas jadi kekasih-kekasihnya Allah. Maka Nabi mengatakan ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku layaknya bintang-bintang, di kemana saja kalian mengikuti salah satu dari mereka, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Maka kita hidup ini bagaimana berusaha agar hidayah masuk dalam hati kita, ikuti jalan hidupnya Nabi dan sahabat. Coba insyaallah hadirin. Dan jalannya Nabi sahabat tidak ada yang ngantukan. Yang ngantuk waktu bayar tidak ada dalilnya. Dicari seluruh kitab yang ada di seluruh dunia, tidak akan ada temukan dalilnya bagaimana orang boleh tidur waktu bayar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah adalah anugerah Allah. Yahdillahu bi nurihi man yasha. Hidayah adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala.
siapa saja yang dihendaki. Tidak ada hubungannya hidayah itu dengan keturunan. Walaupun keturunan yang mulia tentu ada nilainya. Keturunannya Rasulullah tentu ada nilainya. Sebagaimana hadis yang sahih, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Aku telah meninggalkan atas kalian dua perkara yang kalian kalau memegangnya tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa itrati ahli baiti, dan keluargaku. Tetapi hidayah asli itu tidak ada hubungannya dengan keturunan. Karena banyak orang-orang yang ayahnya tidak iman, dia iman. Begitu juga sebaliknya, yang ayahnya iman, dianya tidak iman. Lebih umum lagi, semua manusia ini keturunannya seorang nabi, seorang rasul, yaitu Nabi Adam sallallahu wasallamu alaihi. Maka kita lihat manusia ini, banyak yang iman atau banyak yang kufur? Banyak yang kufur. Dari 7,5 miliar manusia yang iman tidak sampai 2 miliar. Yang lain mereka sesat semua. Tanda-tanda hidayah itu tidak ada hubungannya dengan keturunan. Walaupun keturunan itu ada nilainya. Hidayah tidak ada hubungannya dengan pengalaman. Walaupun pengalaman ada nilainya. Kalau hidayah itu ada hubungannya dengan pengalaman, maka iblis itu orang paling pengalaman. Dunia tahu, akhirat tahu. Sebelum dia sesat sudah menyembah Allah 30.000 tahun. Bukan 3 bulan, bukan 4 bulan, bukan 40 hari, bukan 3 hari, 30.000 tahun. Tetapi karena tidak diberi hidayah oleh Allah, maka akhirnya dia justru menjadi sesat-sesatnya hamba Allah yang ada dalam sejarah umat manusia ini. Hidayah tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Walaupun kecerdasan ada nilainya. Seperti kita lihat orang-orang Jepang yang cerdas-cerdas, bikin mobil bisa, bikin HP bisa, tetapi malah nyembah batu. Orang-orang India yang profesor, doktor, pinter-pinter katanya, malah nyembah sapi, nyembah kotoran sapi pun disembah. Padahal katanya pinter-pinter, tetapi tidak bisa memahami mana yang Tuhan, mana yang tidak Tuhan. Orang yang Nasrani yang gelarnya berjubel banyak, tetapi mereka malah nyembah Tuhan yang sudah disalib. Tuhannya saja tidak bisa menyelamatkan dirinya, bagaimana mau menyelamatkan umatnya? Tetapi karena memang hidayah tidak diberikan kepada mereka, maka mereka dengan penuh semangat penuh tetap berjalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang mulia, hidayah itu kalau masuk dalam hati seseorang ada tanda-tandanya. Hidayah kalau masuk dalam hati seseorang ada tanda-tandanya. Tanda-tanda yang pertama adalah kalau dia ini yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa di dunia dan di akhirat tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada yang menentukan selain Allah, tidak ada yang mengatur selain Allah, tidak ada yang bergerak kecuali digerakkan oleh Allah, tidak ada yang diam kecuali dibikin diam oleh Allah. La ilaha illallah. Itulah orang itu kalau dapat hidayah. Kalau masih ngomong saja semua dari Allah, tetapi dalam hati ya sebagian dari Allah, sebagian dari selain Allah, ini belum orang muslim. Orang muslim itu kullun min indillah, semua dari Allah, itulah orang iman. Tetapi kalau orang itu semua dari makhluk, namanya kafir. Kalau setengah dari makhluk, setengah dari Allah, itu namanya musyrik. Kalau orang iman, kullun min indillah, semua dari Allah. Kalau 99% dari Allah, 0,1% dari usaha saya, itu pun belum diterima imannya. Belum diterima imannya. Maka yakini semua dari Allah. Tidak ada yang dari makhluk, yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya juga hanya dari Allah. Itulah yang benar. Makanya orang itu kalau iman 100% meyakini dari Allah.
amantu bil qadari khairihi syarrihi hulwihi murrihi minallah. Aku iman kepada takdir khairihi, baiknya, syarrihi, buruknya, hulwihi, manisnya, murrihi, pahitnya, minallah, semua dari Allah. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak iman salah seorang dari kalian, tidak iman, bukan tidak sempurna imannya, tidak dianggap iman salah satu dari kalian, hatta ya'lama, sehingga dia yakin annama asabahu lam yakun liyukhtiya, apa yang sudah mengenai dia tidak mungkin meleset, tidak kena. Wa ma akhtahu lam yakun liyusiba, apa yang dia tidak dapatkan tidak mungkin dia dapatkan. Kalau belum yakin seperti itu, berarti imannya masih salah. Kalau mati dalam keadaan seperti itu, khalidan muhalladan finnar, tidak akan keluar lagi dari neraka selama-lamanya. Ya, karena imannya kurang lengkap. Imannya kurang lengkap. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun iman yang 6 itu kita pelajari lagi. Iman kepada Allah, iman kepada utusannya Allah, iman kepada kitabullah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, iman kepada malaikatnya Allah, itu kita pelajari dengan benar, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Semuanya jawab hadirin. Karena walaupun kita ini peningkatan iman, tapi kalau yang ditingkatkan salah ya nggak bakal meningkat. Walaupun kita setiap hari sholat, kalau imannya masih salah, ya tidak akan diterima sholat kita. Walaupun kita tiap hari berjuang, tiap hari wirid, kalau iman kita belum sempurna, belum lurus keyakinannya, maka kita tidak akan diterima. Maka kita luruskan iman kepada Allah, yakini semuanya dari Allah. Iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, yakini mereka adalah hamba-hamba yang suci, yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal kita dan lain-lain sebagainya. Hamba yang suci, malaikat itu tidak laki-laki, tidak pula wanita, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur. Itulah malaikat-malaikatnya Allah. Kita iman kepada utusan-utusannya Allah, yaitu para manusia pilihan yang tidak pernah bermaksiat seumur hidupnya. Nabi Rasul itu tidak pernah maksiat seumur hidupnya, baik dosa kecil ataupun dosa besar, sengaja atau tidak sengaja, tidak pernah maksiat. Keyakinan kita harus seperti itu. Kita yakini, kita uruskan keyakinan kita kepada Al-Quran. Yakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak akan bisa dirubah oleh siapapun sampai menjelang hari kiamat. Nanti menjelang hari kiamat Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dada-dadanya manusia. Jadi langsung dilupakan semua, gak ada ingat Al-Quran lagi. Itu pada akhir-akhir begitu. Tapi sekarang ini Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan. Maka kalau ada berita mengatakan kita harus risau, Al-Quran sudah mulai ada yang berubah, maka yang perlu kita risaukan adalah yang bawa berita, karena orang ini sudah gak benar imannya. Walaupun berita dari mana? Karena sudah nas dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ba'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu. Orang-orang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala ditantang untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an. Maka Allah mengatakan, "Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu." Kalian sekali-kali tidak akan bisa mendatangkan apa yang semisal Al-Qur'an ataupun berubah isi Al-Qur'an. Itu janji Allah. Kalau kita merasa Al-Quran itu berubah, sudah imannya sudah rusak ini. Perlu didoakan biar dapat hidayah. Yakini bahwa akan datang hari kiamat, semua manusia akan hancur. Tidak seperti hari kiamat di film-film itu. 2012 kiamat masih ada yang selamat. Itu film-film buruk rusak semua yang seperti itu. Ya, yakini bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah, semuanya. Urusan iman sudah ditakdir, urusan rezeki sudah ditakdir, urusan istri pun sudah ditakdir. Banyak orang yang pengen yang 4, tetapi hanya 1 sampai matinya. Tapi banyak juga yang pengennya hanya 1, karena rezekinya 4 ya dapat saja 4. Semua sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki, urusan istri, urusan iman, baik orang itu iman atau tidak, semua sudah ditakdir oleh Allah. Maka rukun iman yang 6 ini harus kita ulang, kita yakini, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Soalnya jauh hadirin.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tanda-tanda hidayah yang pertama. Tanda-tanda hidayah yang kedua kalinya, apabila masuk dalam hati, maka akan meyakini dan merasakan tidak ada perkara yang lebih menguntungkan, melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada perkara yang lebih membahayakan, melebihi maksiat kepada Allah. Ini keyakinan, ini bukan kata-kata, keyakinan, rasa dalam hati. Tidak ada yang lebih menguntungkan, melebihi taat kepada Allah. Tidak ada yang lebih membahayakan, melebihi maksiat kepada Allah. Kalau orang hanya sekedar taat saja tanpa punya keyakinan seperti ini, dikhawatirkan lama-lama dia akan meninggalkan ketaatan. Karena apa? Karena dia merasa ada perkara yang lebih menguntungkan daripada taat kepada Allah. Kalau dia orang tidak mengerjakan kemaksiatan tapi belum punya keyakinan seperti ini, maka dikhawatirkan lama-lama akan terjerumus kepada kemaksiatan karena dia belum merasa bahwa maksiat itu berbahaya, bahkan merasa maksiat itu menyenangkan atau menguntungkan. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat umat-umat terdahulu, mereka semua hancur sebabnya apa? Sebabnya satu saja. Sebabnya karena mereka maksiat kepada Allah. Kaumnya Nabi Nuh hancur kenapa? Karena maksiat kepada Allah, banjir di seluruh dunia. Bukan karena curah hujan deras, bukan juga karena sungai-sungai belum banyak, bukan karena bangunan banyak resapan air kurang, tidak. Batangnya banjir karena adanya kemaksiatan kepada Allah. Makanya ayat dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu kalau para ulama mentafsiri, apa yang terjadi di muka bumi berupa kerusakan, itu sebabnya satu saja, sebabnya adalah terjadinya kemaksiatan. Sebabnya terjadi kemaksiatan, bukan karena fenomena alam, tidak, bukan karena fenomena alam. Kalau orang mengatakan ini karena penambangan liar, penebangan liar, orang katakan karena efek rumah kaca, bukan itu. Zaman dahulu dunia pernah luluh lantak, padahal belum ada rumah kaca. Kenapa? Karena orang pada waktu itu bermaksiat kepada Allah. Maka di mana-mana di Indonesia sekarang banyak musibah. Sebabnya apa? Bukan karena musim hujan, bukan. Sebabnya karena orang Indonesia belum banyak yang taat kepada Allah. Di masjid pun malah ngantuk saja. Ini kurang taat kepada Allah ini namanya ini. Kurang taat kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sebabnya satu, karena tidak taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya ahli kampung itu iman dan takwa, Allah akan buka barakah dari langit dan barakah dari bumi, sebagaimana yang Allah jadi tampakkan zamannya Nabi dan para sahabat dan zamannya orang-orang yang lurus zaman dahulu. Pada zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini bukan sahabat, ini Umar bin Abdul Aziz, tabi'in, yang beliau memerintah Islam pada tahun 99 Hijrah sampai 101, lebih 2 bulan. Pada waktu itu umat Islam mendapatkan harta yang melimpah ruah, sehingga Baitullah hartanya dibagikan untuk zakat, semuanya dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada orang yang berhutang, dibagikan kepada astaf sawaniyah itu. Berapa dibagikan? Masih sisa banyak. Maka akhirnya Khalifah mengatakan, sekarang kalau masih sisa, datangi orang-orang Islam yang belum punya rumah, bikinkan rumah mereka semua. Akhirnya didatangi yang tidak punya rumah, dibikinkan rumah semua. Masih sisa lagi. Sekarang orang-orang Islam yang mau nikah, yang nggak punya uang, datangi biar nikah. Jadi para pemuda-pemuda yang nggak mau nikah karena nggak punya uang, akhirnya dikasih uang semua, akhirnya bisa nikah semua dan punya rumah. Masih sisa lagi uangnya. Sekarang kalau begitu, bagikan harta ini kepada ahli timah, yaitu orang-orang yang sudah tunduk, orang kafir yang tunduk kepada perjanjian damai dengan orang Islam, bayar jizyah. Bagikan kepada mereka dengan ketentuan yang sama, yang punya hutang, yang punya kesusahan, yang macam-macam itu kasih semua, dibagi rata ke 2/3 dunia ini. Uangnya kan masih sisa lagi. Maka akhirnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau sekarang masih sisa, belikan tepung sebatang di atas gunung-gunung,
jangan sampai ada burung kelaparan di negara Islam. Burung pun nggak lapar pada zaman itu. Sekarang orang Islam banyak kelaparan, bukan karena kurang pasokan makanan, tapi karena kurangnya keimanan dan ketakwaan. Kurang iman dan takwanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mau ganti pemerintah 1000 kali pun, ganti gubernur 1000 kali, ganti DPR 1000 kali, kalau iman kita masih begini-begini saja, Indonesia gak akan berubah. Karena yang akan berubah itu bukan gubernurnya, bukan presidennya, yang akan berubah itu iman dan takwa kita. Amalukum, amalan kalian adalah pemimpin-pemimpin kalian. Kalau amalnya kurang baik, Allah kirimkan yang kurang baik. Kalau amalnya kurang baik, maka jangan salahkan yang jadi pemimpin. Salahkanlah diri kita, belum bisa memimpin diri untuk taat kepada Allah. Nah, salahkan diri kita, memimpin diri kita belum bisa. Memimpin diri kita saja belum bisa, bagaimana mau merubah umat ini, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, keyakinan bahwa tidak ada yang lebih penting melebihi taat kepada Allah, tidak ada yang lebih bahaya melebihi maksiat kepada Allah. Kemudian tanda-tanda hidayah yang masuk dalam hati yang ketiga kalinya, tanda-tandanya adalah kalau orang itu dalam amal dia merasakan kenikmatan. Tanda-tanda itu, kalau orang itu amal masih mujahadah, berarti tanda-tanda kurang banyak mujahadah. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ini sudah habis-habisan latihan wirid yang sungguh-sungguh, latihan dakwah yang sungguh-sungguh, latihan baca Quran yang sungguh-sungguh, maka baca Quran, wiridan, berjuang itu akan jadi satu kenikmatan. Berapa banyak ulama-ulama zaman dahulu, mereka setelah sholat isya takbir Allahu Akbar, sholat 2 rakaat, salamnya ketika adzan subuh. Bukan karena tidur, hadirin, ya karena saling menikmatinya. Berapa banyak ulama zaman dahulu ketika keluar dari masjid, ada dalam amal. Mungkin karena kita waktu tadi ngantuk jadi nggak baca. Ketika keluar dari masjid, bertemu dengan temannya, tanya ini ada masalah, bagaimana hukumnya? Di pintu tuh, tanya sambil berdiri, tidak terasa bahwa ada subuh sudah. Menggunakan ilmu tanpa terasa sudah ada subuh. Jadi banyak sudah nggak terasa, ya nggak terasa. Itu subhanallah wa bihamdihi. Karena apa? Karena bayinya tidur terus, tidak terasa apa-apa. Tidak lagi hadirin yang mulia. Maka ada orang itu yang aneh, kartun tapi aneh. Apa kesan kamu selama 2 hari, apa yang paling nikmat? Saya mendapatkan 3 perkara yang paling nikmat. Pertama, ketika mendengar subhanallah wa bihamdihi, itu paling nikmat. Kedua, ketika mendengar Al-Fatihah 44, itu yang paling nikmat. Yang ketiga, bayar wafsi, itu yang lebih nikmat lagi. Nah, ini orang ini kenapa bisa seperti ini? Karena dia kurang mujahadah dalam amal. Sehingga ini amal itu yang paling ditunggu-tunggu adalah selesainya. Amal itu yang ditunggu-tunggu adalah berhentinya. Kalau orang-orang soleh terdahulu, yang ditunggu itu amalnya, bukan berhentinya. Sehingga kalau nggak tahajud tuh badannya sakit semua. Kalau nggak berjuang, dadanya sumpah semua. Kalau tidak baca Quran, rasanya hati itu tidak enak. Kalau baca HP, matanya langsung sakit, begitu harusnya. Baca Quran matanya sakit, baca HP nggak sakit-sakit. Juga kalau malam itu bercahaya gitu wajahnya, bukan karena cahaya hati itu ya, HP yang kena wajah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda-tanda orang itu sudah mendapatkan hidayah itu bisa menikmati satu amal. Wiridan bisa nikmat, baca Quran bisa nikmat, berjuang bisa nikmat. Rasanya baru kemarin itu bayi hidayah, sudah selesai saja 4 bulan ini, kurang rasanya. Itu namanya kalau sudah dihitung saja 39 hari lagi, 38 hari lagi, 37 hari lagi. Orang yang model seperti ini susah dapat hidayah ini. Masih jauh. Kalau berjuang itu masih jauh dari hidayah. Atau kalau mau taklim 2 jam setengah tiap hari, dihitung 2 jam setengah kurang 1 menit, kurang 2 menit. Model-model seperti ini susah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mendapatkan hidayah, latihanlah sungguh-sungguh dalam amal
sampai kita bisa menikmati suatu amal. Insyaallah hadirin. Jangan menikmati selesainya amal, nikmatilah amal itu. Maka hadirin yang mulia, dikatakan kalau baginda Nabi sedang capek dalam perjalanan, apa yang beliau katakan? Arifna biha ya Bilal. Kami sudah capek jalan ini, maka biarkanlah kami istirahat. Caranya bagaimana? Arifna biha, istirahatnya dengan sholat. Kalau sholat itu jadi enak gitu badannya. Kalau kita, cepet sholat, cepet istirahat. Bukan sholatnya yang dibandingkan, cepet sholat, cepet istirahat. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya untuk mendatangkan hidayah ini? Caranya untuk mendatangkan hidayah, yang pertama kali harus doa. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang wajib kita baca sehari minimal 17 kali. Yaitu ketika sholat fardu wajib itu. Maka Fatihah itu wajib dibaca setiap rakaat. Dan baca itu bagaimana? Baca itu minimal telinganya sendiri terdengar. Maka kalau telinganya belum bisa mendengar bacaannya, telinganya sendiri, bukan telinganya orang lain, maka sholatnya tidak sah menurut ulama mazhab Syafi'i. Maka sholat itu harus ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat diem saja, tidak ada suaranya sama sekali itu, pulang-pulang sholat, kayaknya berarti sudah sholat 10 tahun, ternyata tidak pernah dihitung sholat sama sekali. Nah, ini dibaca, wajib dibaca itu. Qiraah itu membaca seukuran telinganya sendiri terdengar. Maka tahiyat itu termasuk bacaan wajib. Maka telinganya harus terdengar. Kalau sampai orang lain terdengar semua, wah itu ya salah juga itu. Ini yang terdengar kan ada yang terlalu semangat. Makmum suaranya ngalah-ngalahin imam kencangnya. Ini salah, nggak benar itu. Atau diam sama sekali nggak ada suaranya juga nggak benar. Maka kalau jadi makmum, Bismillahirrahmanirrahim, ada suaranya, tapi pelan, yang kira-kira kedengaran oleh kupingnya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Kita wajib meminta hidayah minimal sehari 17 kali. Dan saya sudah baca 17 kali setiap hari, kok hidayahnya masih kurang terus, kenapa? Karena bacanya sambil lalai. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Mulutnya ihdinas siratal mustaqim, tetapi hatinya tidak ihdinas siratal mustaqim. Lalai begitu saja, berlalu begitu saja. Maka akhirnya hidayah pun berlalu, tidak sempat masuk ke dalam hatinya. Maka kita doa Fatihah itu kita rasakan dengan sungguh-sungguh. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang penting lagi untuk mendapatkan hidayah adalah dengan memperbaiki ibadah kita. Ibadah itu penting. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah untuk menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga sholat fardu kita dengan sempurna. Karena sholat fardu kalau dikerjakan dengan sempurna akan mendatangkan hidayah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat sungguh akan menjaga seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Maka dalam hadis dikatakan, "Man lam tanhahu sholatu 'anil fahsya'i wal munkari fala sholata." Siapa yang sholatnya belum mampu menjaga dia dari perbuatan keji dan munkar, belum bisa mencegah dia dari perbuatan kemaksiatan, maka fala sholata, sholatnya tidak dianggap ada nilainya di sisi Allah. Ini untuk kita loh, jangan orang-orang misalkan bahwa sholat enggak makbul semua, jangan. Untuk kita ini, kadang-kadang kita ini kebalik. Kepada orang lain suudzon, kepada dirinya husnudzon. Jangan. Orang itu kepada orang lain husnudzon, kepada diri sendiri suudzon. Itu yang benar. Jangan dibalik. Semua orang disuudzoni semua, dirinya sendiri. Wah, saya ini waliun min auliyaillah. Wali ya saya ini. Wali santri ya. Kadang-kadang anaknya juga nggak santri, jadi nggak tahu wali apa itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki sholat kita, kita perbaiki aurat kita, diri kita jaga. Karena termasuk di antara orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah
adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau orang itu banyak zikir, maka dia akan dapat hidayah dan hatinya tenang. Tenang itu apa? Ya tenang itu jadi yakin dalam mengamalkan agama. Bukan tenang artinya ngantuk. Wiridan belum gerak 100, tasbihnya jatuh. Mau sholawat belum gerak 100, tasbihnya jatuh. Nah, ini bukan tatma'innul qulub ini. Bukan hati tenang ini, namanya hati ngantukan. Maka dulu Sayyidina Uwais Al-Qarani diceritakan dalam kitab Al-Majah Ar-Rafiq, wiridan mulai habis subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh lagi, sehari penuh. Kemudian pas habis zuhur karena capek wirid satu hari penuh, terkejap, matanya terkedip sebentar, langsung Allahumma inni a'udzubika min 'ainin nawwamah. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari mata yang ngantukan. Padahal sudah gak tidur 24 jam tuh, ngantuk sekejap saja takut. Kalau kita ngantuk terus gak takut-takut. Ada cerita ini bukan menyindir, ini cerita saja. Ada seorang murid datang kepada gurunya, Syekh, saya ini setiap dengar zikir, dengar hadis-hadis, dengar bacaan Quran, kok tidur terus kenapa tuh? Maka gurunya jawabnya simpel saja, anta himarun fi mislahil insan. Kamu itu manusia, tetapi kamu itu badannya manusia, tapi hatimu seperti keledai. Itu ulama yang ngomong ya, bukan saya. Ini tidak nyindir sama sekali. Yang ngantuk ya biar saja ngantuk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ngantuk itu boleh. Jangan dengarkan gaya subuh, bikin capek. Ngantuk lebih baik daripada dengarkan gaya. Gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Jawa itu kalau sudah capek ngomongin, jangan ngantuk. Kok tetap ngantuk? Ngantuk saja enggak apa-apa, lebih baik daripada melek. Melek itu capek, berat, pinggang sakit, lebih baik tidur saja. Kalau orang Jawa seperti itu, enggak tahu orang Kalimantan di mana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita harus berusaha meluruskan ibadah kita. Meluruskan ibadah kita, meningkatkan ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita tidak terjaga, maka kita jaga amalan ijtimai kita dan kita jaga juga amalan infiradi kita. Semuanya coba hadirin. Kemudian yang ketiga kali yang penting sekali di dalam meningkatkan hidayah dalam hati itu usaha taklim. Usaha taklim. Karena hidayah pertama kali datang ke muka bumi ini adalah dengan wahyu berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi hidayah datang pertama kali itu dengan ilmu. Maka kita harus belajar ilmu. Biar apa? Biar hidup kita ini sesuai dengan syariat Allah. Bukan hanya yakin saja, yakin tuh la ilaha illallah, tertib hidup Muhammadur Rasulullah. Maka ada hadis-hadis yang sepertinya bertentangan. Ada hadis yang mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular sama sekali. Hadis Bukhari ini. Kemudian dalam hadis lain dikatakan birrominal majdumi birroka minal asad. Larilah kalian dari orang yang kena penyakit hidam, lepra, penyakit menular, sebagaimana kalian lari dari singa. Katanya tidak ada penyakit yang menular. Dan maksud lari itu bagaimana? Ya inilah namanya keyakinan tidak ada penyakit yang menular. Tertibnya tidak boleh dekat-dekat dengan orang sakit. Itu pengetahuan dari mana? Kalau kita belajar ilmu. Kalau kita belajar ilmu, nanti yakinnya jadi benar, amalnya jadi benar. Karena kalau hanya yakin yang benar, amalnya tidak benar, juga tidak akan diterima oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian ingin cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku itu tidak bisa kalau tidak dengan taklim. Maka kita harus taklim dengan sungguh-sungguh. Coba-coba hadirin. Dibaca itu dari awal sampai akhir adalah amal itu. Kalau kita baca wadil amal itu dari awal sampai akhir,
maka kita akan lurus pemahaman terhadap agama ini. Karena di situ sudah lengkap. Ada firman Allah, ada sabda Rasulullah SAW, ada nasihat-nasihatnya para ulama. Perkembangan mengenai ilmu itu sudah lengkap di situ pemahamannya. Sehingga kita bisa memahami semua amal itu penting, bukan hanya satu amal saja yang penting. Bagaimana caranya? Harus taklim. Kemudian dalam masalah agama harus tanya kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris-pewarisnya para nabi. Sebagaimana zaman Nabi tidak akan sukses kalau tidak ikut Nabi, zaman setelah Nabi tidak akan sukses kalau tidak ikut pewarisnya para nabi. Kita taklim masalah amal biar meningkat semangat di dalam amal. Kita taklim masail, tanya kepada para ulama biar semua amal kita ini lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau bayar tanya dulu, Ustaz, bayar begini betul atau tidak? Akhirnya kita jadi lurus. Setelah bayar meningkat imannya, setelah bayar tambah banyak pahalanya. Kalau kita bayar terus ngawur, turun dari bayar masuk neraka malahan. Karena termasuk perkara yang dijadikan oleh setan untuk menggoda manusia itu apa? Wa antakulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kita diajak oleh setan untuk berbicara masalah agama yang kita tidak mengetahuinya. Tuh katanya dakwah itu tidak perlu jadi alim dulu. Betul. Dakwah tidak harus jadi alim dulu, tetapi apa yang kita sampaikan harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak bukan agama namanya. Memang nggak perlu jadi ulama besar, umur 20 tahun baru dakwah. Tidak, semua wajib dakwah. Pedagangnya, petaninya, pejabatnya, rakyatnya, orang kayanya, orang miskinnya wajib dakwah semua. Tetapi yang disampaikan harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak berdasarkan ilmu, berarti kita bukan menyampaikan agama, justru mengkhianati agama, bahkan menghancurkan agama dari dalam. Akhirnya dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga taklim kita, di rumah kita jaga, di masjid kita jaga, waktu keluar kita jaga. Sama-sama jaga ini. Akhirnya dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya, yang sangat penting untuk menjaga hidayah ini ada dalam hati kita adalah kita jaga akhlak kita. Karena kalau orang itu tidak punya akhlak, hidayahnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis itu kenapa jadi iblis? Terkutuk, terlaknat karena dia tidak punya akhlak, tidak punya adab kepada orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Memang manusia itu ada nilainya berbeda-beda itu ada. Ada orang yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang tidak dimuliakan oleh Allah. Orang Islam pun semua juga ada nilainya. Orang Islam biasa mulia, orang Islam yang hafid Al-Quran lebih mulia lagi, orang Islam yang ulama lebih mulia lagi, orang Islam yang wali lebih mulia lagi, orang Islam yang sahabat lebih mulia lagi, orang Islam yang nabi lebih mulia lagi, orang Islam yang rasul lebih mulia lagi, ulul azmi minar rusul lebih mulia lagi, sayyidul anbiya wa rasul termulia dari yang para mulia. Maka kita harus menjaga adab kepada semua umat Islam, karena kalau kita tidak jaga adab, dikhawatirkan hidayah akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hati kita. Kita jaga adab. Semua umat Islam kita jaga. Apalagi umat Islamnya, yang hafidnya, umat Islamnya, yang ustadznya, umat Islamnya, yang ulamanya, umat Islamnya, yang habaibnya, kita jaga, kita hormati mereka semua. Semuanya salah hadirin. Dan yang terakhir, yang penting juga, semua penting dari awal. Kemudian penutupannya, ya kita harus keluar di jalan Allah. Itu bagian dari agar mendatangkan hidayah. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ihruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilan minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Maknanya panjang ayat ini. Kesimpulannya, kalau orang mau keluar dari rumahnya memperjuangkan agama, Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan hidayah. Maka dari majelis kita yang mulia ini, kita ingin berangkatkan jamaah ke suara. Suaranya jauh hadir. Maka yang niat silakan ke mana ini? Belakang apa depan?
Oke, ke belakang, mari. Nah, ini maju ke belakang boleh. Nah, ini muda alam-alam berarti namanya. Mari. Yang lihat. 4 bulan dulu Pak. 4 bulan baik negeri jauh. IPB atau jalan kaki atau biasa silakan.